Yo guys, kalian udah dengar belum? Zcaching sekarang lagi upgrade besar-besaran. Mungkin dulu kalian sempat aktif banget di ekosistemnya, apalagi sebelum Zcaching ada airdrop dan RR juga sempat bahas. Nah sekarang buat kalian yang udah lama nih nggak update mengenai kabar Zcaching, terutama buat kalian yang pengen berburu opportunity di ekosistem Zcaching, ini dia video buat kalian. Zcaching akan ubah haluan dan fokus ke Elastic Chain mereka. Apa itu Elastic Chain? Dan apakah ada airdrop season 2 min? Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Apa itu Elastic Chain? Upgrade Zcaching 3.0 yang dirilis pada 7 Juni 2024 membawa perubahan besar pada Zcaching. Upgrade ini merupakan yang paling rumit dan paling penting sejauh ini karena mengubah jembatan Zcaching Layer 1 menjadi kontrak router bersama. Hal ini memungkinkan berbagai jaringan Zcachain berinteraksi satu sama lain. Zcaching Era, di mana sebagai rantai pertama di ekosistem ini, akan segera bergabung dengan lebih dari 20 rantai Zk baru yang sedang dikembangkan di Zcastack, yang dimana rencananya akan diluncurkan pada tahun 2024. Dengan Zcaching 3.0, Zcaching bertransformasi dari sekedar layer 2 di atas Ethereum menjadi Elastic Chain, di mana ini adalah sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan sebagai Bridgeless Hyperchain pada konferensi SmartCon tahun 2022. Sederhananya, Zcaching 3.0 ini mengubah jaringan menjadi lebih fleksibel, di mana ini akan memungkinkan berbagai rantai Zk untuk beroperasi bersamaan secara lebih lancar tanpa batasan jembatan tradisional. Nah, mengapa Zcaching membuat upgrade besar Elastic Chain ini? Karena menurut mereka multi-chain saat ini itu dianggap tidak ramah user experience, di mana masih berpaku pada bridge pihak ketiga yang dimana itu ada resiko juga dalam penggunaan bridge dan juga harus menyediakan token untuk gas fee di setiap chainnya. Zcaching 3.0 atau Elastic Chain adalah jaringan Zcachain yang dapat berkembang tanpa batas melalui rollup, validium, dan volition. Itu akan diamankan secara matematis dan juga mudah digunakan dengan interface yang seragam. Nah, dalam ekonomi, elastisitas berarti kemampuan untuk meningkatkan pasokan seiring peningkatan permintaan. Di dunia blockchain, ini mirip dengan internet. Elastic Chain memungkinkan jaringan memperluas kapasitasnya tanpa batas ketika pengguna dan transaksi bertambah tanpa mengorbankan kinerja atau desentralisasi. Secara teknis, Elastic Chain terdiri dari federasi Zcachain yang otonom namun terhubung secara langsung, menciptakan ekosistem yang terpadu. Ini bagi pengguna akan terasa seperti satu jaringan yang mudah digunakan. Mereka dapat menggunakan satu alamat untuk semua jaringan, hanya membutuhkan satu tanda tangan dan transaksi dikonfirmasi dengan cepat. Biaya transaksi rendah dan bisa dibayar dalam token apa saja, bahkan gratis jika disponsori oleh pihak aplikasi. Nah, untuk masalah keamanan, jaringan ini didasarkan pada verifikasi matematika oleh Ethereum dan di masa depan semua transaksi bisa diverifikasi oleh pengguna melalui smartphone. Ekosistem Elastic Chain. Nah, untuk sekarang sudah ada beberapa nama besar yang gabung dan membangun menggunakan Zcastack. Di antaranya dari sektor sosial ada Lens Protocol, sektor gaming ada Treasure DAO, ada juga Abstract Chain dari PUBG Penguin, Kronos Chain dari Crypto.com, Zero Network dari Zerion, dan masih banyak lagi. Ekosistem Elastic Chain ini nantinya akan saling terhubung satu sama lainnya dalam sebuah jaringan Zcachain. Di dalamnya mereka bisa saling berkomunikasi dan berbagai komunitas serta berbagai likuiditas dengan mudah. Nah, ini yang disebut interoperability, di mana user bisa mengakses semua Zcachain seolah-olah mereka itu berada di satu jaringan yang sama. Nah, sesuai goals mereka, di mana akan menjadikan Zcaching Era sebagai liquidity hub untuk Elastic Chain ini. Dengar-dengar nih, kabarnya Elastic Chain ini akan live di awal tahun depan atau 2025. Menjelajah peluang ekosistem Zcaching.
Oke, jika dilihat dari upgrade besar Zcasing 3.0 atau Elastic Chain, biasanya di mana ada upgrade besar, di sana ada campaign atau insentif yang mereka berikan untuk nge-push hal baru yang mereka bangun. By the way, ini cuma spekulasi aja ya. Jika kalian berminat, bisa nih untuk siap-siap jelajahi ekosistem mereka, terutama yang paling sering dipakai adalah produk DeFi. Oke, jika kita lihat dari halaman DeFi lama, sudah ada ratusan protokol yang dibangun di jaringan Zcasing. Nah, jika kalian ingin menjelajah, bisa dari urutan atas nih. Protokol yang besar mungkin bisa dibilang lebih safety karena udah banyak orang yang mempercayakan aset mereka di sana. Tapi tetap dior ya, dan inget nih, manage resiko kalian. Jika Zcasing benar nanti akan mengadakan campaign untuk boost ekosistemnya, kemungkinan besar protokol yang besar akan mendapatkan insentifnya nanti. Jadi, kalian bisa riset-riset dulu sekarang. Nah, kalau kita lihat sekarang, udah ada beberapa nih yang bagi-bagi insentif di ekosistem Zcasing, seperti Kelp DAO bersama SingSwap dan juga Koi. Jika kalian restake atau minting WRS ETH, maka kalian akan dapetin 2 kali lipat Kelp Miles, Agent Reward, dan 220 ZK per 1 WRS ETH yang kalian minting. Kalau kalian pengen dapetin reward tambahan lagi, kalian bisa gunain WRS ETH itu di protokol DeFi lainnya seperti Koi Finance dan juga SingSwap. Nah, berhubung di Koi Finance juga ada farming pool yang APY-nya itu menggiurkan. Nah, buat kalian yang suka berburu airdrop, ada nih beberapa opsi yang bisa kalian pantau di ekosistem Zcasing. Yang pertama, ZK Candy Voyage. ZK Candy, mereka baru aja mengumumkan public testnetnya, jadi kalian bisa join ventures antara Zcasing dan juga iCandy, mainin gamenya dan dapetin poin serta menangkan NFT-nya. Yang kedua, ada GRVT. Mereka ada 3 kategori rewards. Untuk sekarang tugasnya adalah invite orang-orang untuk register di platformnya. Nah, nantinya bakal ada trader rewards dan reward untuk liquidity provider. Yang ketiga, Sopon. Baru-baru ini Binance Labs ngumumin invest di Sopon. Nah, untuk garapnya diperlukan untuk setup mode ya untuk Sopon. Untuk yang keempat ada CryptoMaze dan juga Tevaera, di mana 2 project gaming di Zcasing ini yang akan build sebagai L2 dengan ZK Stack juga. Kalian cukup mainin gamenya untuk dapetin XP yang nantinya kemungkinan akan ditukar ke tokennya dan juga ada reward token ZK. Nah, itu dia beberapa project ekosistem Zcasing yang bisa kalian pantau atau garap jika kalian ingin mendapatkan insentif. Tapi tetap dior ya, dan tentukan faktor resiko kalian. By the way, banyak juga nih yang belum tahu kalau transaksi di Zcasing itu bisa cashless atau 100% gratis. Nah, ini dia nih beberapa protokol dan juga tips untuk dapetin 100% gratis biaya transaksi di Zcasing. Nah, yang pertama, jika kalian swap di atas $100 menggunakan ZyFi, kalian tidak akan membayar fee sedikit pun karena 100% zero fee dan kalian gak perlu ngehold it untuk sebagai gas fee. Yang kedua, transaksi apapun dengan wallet Clave juga bisa 100% gratis. Yang ketiga, holder NFT seperti Moody Mike, Hue, ZKVG, dan lain-lain juga gratis gas fee di SingSwap, Koi, ZK Market, dan lain-lain. Nah, hal ini disebabkan oleh native account abstraction yang dimana hanya ada di L2 Zcasing dan juga Starknet yang punya ini ya, dan juga Paymaster. Nah, hal ini nih yang ngebuat beberapa protokol seperti Zerion, Lens Protocol, mereka berminat building menggunakan ZK Stack karena dinilai ramah untuk user. Oke, gimana guys? Menurut kalian upgrade besar dari Zcasing 3.0 atau Elastic Chain apakah bullish ke depannya? Dan apakah kalian tertarik berburu insentif di ekosistem Zcasing? Komen pendapat kalian di bawah ya guys. Oke, sekian aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers!